Selanjutnya tentang sistem endomembran, yaitu berbagai jenis membran dari organel-organel yang dihubungkan melalui sambungan fisik secara langsung atau melalui transfer segmen-segmen membran berupa vesikula-vesikula. Sistem endomembran meliputi seluruh nukleus, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, dan vakuola. Mekanismenya: selumbung nukleus bersinggungan dengan RE kasar dan RE halus. Retikulum endoplasma menghasilkan membran berbentuk vesikula transport yang akan bergerak menuju ke badan Golgi. Di badan Golgi atau di organel lain terjadi modifikasi struktur molekuler vesikula. Selanjutnya badan Golgi melepas vesikula yang menghasilkan lisosom dan vakuola. Vesikula-vesikula yang dihasilkan dapat bergabung untuk memperluas membran plasma dan menghasilkan protein, sekretori, dan produk lainnya di luar sel. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk sel hewan dan tumbuhan ini merupakan sel eukariotik, tetapi keduanya memiliki perbedaan struktur maupun fungsinya. Umumnya sel tumbuhan berukuran lebih besar dibandingkan dengan sel hewan. Di dalam ilmu ekologi, tumbuhan berperan sebagai produsen yang mampu membuat makanan sendiri, sedangkan hewan berperan sebagai konsumen atau pemakan. Perbedaan peranan tersebut terjadi karena sel tumbuhan memiliki organel sel yang tidak dimiliki oleh hewan, begitupun sebaliknya. Perbedaan sel tumbuhan dan hewan bisa diperhatikan dari tabel yang ada di hadapan Anda. Kemudian mekanisme transport melalui membran plasma. Tujuannya itu memasukkan gula, asam amino, nutrien lain yang diperlukan sel, memasukkan oksigen, mengeluarkan CO2 pada proses respirasi sel, pengaturan konsentrasi ion organik di dalam sel, contohnya ion Na positif, K positif, Ca2+, dan Cl, membuang sisa metabolisme yang bersifat racun, menjaga kestabilan pH, menjaga konsentrasi suatu zat, mendukung kerja enzim. Untuk transport pasif itu adalah transportasi sel yang dilakukan melalui membran tanpa membutuhkan energi. Transport pasif terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat yang berada di dalam sel dengan zat yang berada di luar sel. Transport pasif meliputi difusi dipermudah, dan osmosis. Untuk difusi misalnya, ambil minyak wangi atau parfum, kemudian disemprotkan. Nanti kita mencium tidak aromanya. Peristiwa itu kalau kita mencium aroma dari botol minyak wangi atau parfum yang kita semprotkan tadi, kita mencium aroma wangi, misalnya, itu namanya peristiwa difusi. Difusi adalah pengertiannya ya. Difusi adalah proses bergeraknya partikel, molekul, ion gas, dan cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah sehingga tercapai suatu keseimbangan. Contohnya itu tadi, kalau kita misalnya menyemprotkan parfum. Kemudian untuk difusi dipermudah, ini ada yang dipermudah oleh saluran protein, ada yang dipermudah oleh protein transport. Untuk yang dipermudah oleh saluran protein, ini saluran protein dapat membuka dan menutup karena adanya rangsangan listrik atau kimiawi. Contohnya saat molekul neurotransmitter dapat membuka saluran protein pada membran sel saraf sehingga ion Na dapat masuk ke dalam sel.
Sedangkan difusi yang dipermudah oleh protein transport ini memiliki sifat seperti enzim, bersifat spesifik terhadap zat dan tempat mengikat molekul yang diangkutnya. Protein transport dapat berubah bentuk saat mengikat dan melepas molekul yang dibawanya. Protein transport pada membran memudahkan difusi molekul asam amino dan glukosa. Untuk penyakit turunan seperti sistinuria, itu sel ginjal tidak memiliki protein yang mentransport sistase dan asam amino lain, sehingga di dalam sel ginjal terjadi akumulasi asam amino yang kemudian akan mengkristal menjadi batu ginjal. Untuk osmosis, ini bergeraknya air dari larutan konsentrasi rendah hipotonik ke larutan yang konsentrasi tinggi hipertonik melalui selaput selektif permeabel. Lapisan hipotonik memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih rendah, sedangkan hipertonik memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi. Larutan isotonik memiliki konsentrasi zat terlarut yang sama. Osmosis merupakan difusi air melalui membran selektif permeabel ke arah yang ditentukan hanya oleh perbedaan konsentrasi zat terlarut total, bukan banyaknya jenis zat terlarut. Contohnya misalnya air laut, meskipun di dalam air laut itu ada berbagai jenis zat terlarut, molekul air tetap akan bergerak ke larutan gula yang konsentrasinya sangat tinggi. Osmosis pada sel berdinding, ini misalnya sel tumbuhan, alga, jamur, itu memiliki dinding sel. Jika berada pada larutan yang hipertonik, air di dalam sel keluar sehingga sel mengerut dan membentuk plasma akan tertarik. Membran plasma akan tertarik menjadi dinding sel, disebut plasmolisis. Jika sel tumbuhan berada pada larutan isotonik, maka akan menjadi lembek. Namun jika sel pada larutan hipertonik, maka kecenderungan air masuk ke dalam sel diimbangi oleh dinding sel, sehingga sel akan membesar pada batas normal yang disebut turbid. Osmosis pada sel tidak berdinding misalnya jika berada pada larutan yang isotonik, volume sel hewan akan stabil, misalnya sel eritrosit akan memiliki bentuk yang tetap jika dimasukkan ke dalam larutan garam 1%. Jika sel hewan pada larutan hipertonik, maka air di dalam sel akan keluar dari dalam sel sehingga sel mengerut atau drenasi. Namun jika sel berada pada larutan hipertonik, maka air laut akan masuk ke dalam sel yang mengakibatkan sel membengkak atau krisis atau pecah. Contohnya eritrosit akan mengalami hemolisis jika dimasukkan ke dalam air. Untuk organisme bersel satu memiliki adaptasi khusus untuk dapat hidup pada lingkungan yang hipertonik maupun hipotonik dengan osmoregulator. Contohnya paramecium memiliki membran sel yang kurang permeabel terhadap air dan vakuol kontraktil untuk memompa air sebagai osmoregulator.